Kasus kekerasan rumah tangga masih dianggap kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan urusan pribadi, sehingga merasa tidak perlu melapor kepada yang berwajib. Padahal hal ini sudah menjadi urusan publik dan diatur dalam undang-undang. Terungkap kekerasan pada Cut Intan bukan yang pertama kalinya. Ada beberapa faktor penyebab korban kekerasan dalam rumah tangga tak berani melapor, baik ke keluarga terdekat maupun ke polisi. Hal ini karena mereka berkeyakinan hubungan pernikahan mereka masih dapat diperbaiki. Pada akhirnya kan jadi jarang ya, maksudnya atau jadi ditahan gitu ya di fakta ini gitu untuk dibukakan ya, karena pasti tadi si korban biasanya mengalami kecemasan gitu ya, atau ada kekhawatiran lah untuk hal ini tuh bisa mendapat stigma dari orang-orang lain gitu. Nah, misalnya tadi pemikiran bahwa oh mungkin kayaknya pasangan saya masih bisa berubah gitu, misalnya masih bisa memperbaiki diri. Jadi bisa jadi memang masih ada keyakinan-keyakinan seperti itu gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin saya bisa maafkan dan lain-lain. Para korban KDRT biasanya malu ataupun takut melapor. Tapi hal ini justru dapat berbahaya karena level kekerasan yang dilakukan bisa terus meningkat. Jadi tentunya yang tadi perlu dilakukan adalah memahami dulu bahwa dia sudah berada di siklus kekerasan yang memang ini pasti udah hubungan yang tidak sehat gitu kan. Jadi sebetulnya jangan tunda kalau udah mengalami tanda-tanda kita berada dalam relasi yang nggak sehat atau toxic relationship gitu kan ya. Misalnya tadi udah ada, apalagi kalau bentuknya udah kekerasan fisik, mulai dari misalnya kekerasan verbal atau pernyataan-pernyataan, atau mungkin ada sikap-sikap yang misalnya tadi pasangan tidak menghargai dan segala macam gitu, itu saja mungkin sebetulnya kita sudah perlu aware. Korban diharapkan dapat melapor lebih awal untuk meminimalisir peluang kembali menjadi korban kekerasan. Korban KDRT biasanya enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena malu, merasa tabu dan takut. Tipsnya, carilah orang yang dapat dipercaya untuk laporkan hal yang dialami. Jadi yang pertama sih tipsnya adalah kepekaannya perlu ditingkatkan lagi gitu, kepekaan, dan kemudian juga memahami sebetulnya kalau sudah mengalami situasi ini kemana harus meminta bantuan gitu kan. Kemudian segeralah terkoneksi sama orang-orang terdekat gitu yang bisa memberikan dukungan, karena biasanya kalau sudah dalam siklus seperti ini kan kecenderungannya jadi tadi ya takut gitu atau cemas gitu terhadap omongan orang atau penilaian orang lain. Padahal sebetulnya kita sangat butuh nih dukungan dari orang-orang sekitar kita. Nah itu yang perlu disegerakan juga. Kasus kekerasan bisa menimpa rumah tangga siapa saja. Namun kebanyakan masyarakat Indonesia masih menganggap KDRT merupakan urusan pribadi rumah tangga, sehingga merasa tidak perlu melapor kepada yang berwajib. Padahal kasus KDRT yang dulu dianggap persoalan pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Rendianto melaporkan untuk NET.